Aku, kamu, dan kalian berada dalam satu meja yang sama sepanjang senja hingga pagi tiba. Berhenti, bernafas dalam sunyi, sumpah serapah, tekad yang semakin kian pasti. Merdeka atau mati. Kami sudah banyak yang mati. Lalu, kapan merdeka bisa kami ambil sebagai alat tukar atas bangkai manusia yang tidak dihargai? Merdeka atau mati. Kami telah banyak yang mati. Lalu mari segerakan merdeka dengan proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan semakin bersemangat. Oke? Nah, kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan RI yang keberapa? Ayo. Yang ke-75. Wah, udah tua banget ya Indonesia ya. Iya. Nah, nanti kita akan membahas itu tentang proklamasi, tentang kemerdekaan RI, dan juga tentang puisi-puisi kemerdekaan. Oke, tapi sebelum itu kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, video kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang subtema 1 ya. Tema 2, subtema 1 ya. Ada pelajaran IPS-nya, ada PPKN-nya, ada bahasa Indonesia-nya dan lain-lain ya. Anak-anak, tujuan video kali ini anak-anak bisa mengerti makna proklamasi. Yang pertama, yang kedua, mengubah teks puisi ke dalam prosa. Itu yang mana saja di buku nggak ada? Iya betul, karena itu kurikulum corona ya. Jadi yang di buku itu kurikulum normal. Nah, yang di buku sudah KD-nya, kompetensi dasar bahasa Indonesianya sudah berubah ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengubah puisi dan prosa. Karena nggak ada di buku, maka anak-anak harus wajib mencatatnya. Oke? Oke anak-anak, nah mari kita mulai. Oke anak-anak, waktu video pertama Ustazah kasih tentang puisi ya, membacakan puisi kemerdekaan. Nah anak-anak pasti udah tahu puisi itu ya, tapi mungkin belum tahu apa maksudnya. Puisi ya adalah karya sastra yang diucapkan, dia ada iramanya, terus ada rima itu ada alurnya gitu ya, ada aturannya, terus ada baitnya gitu. Nah itu adalah puisi ya. Beda kalau karya sastra lukis kan dilukis, ada gambarnya gitu ya. Nah kalau prosa dia karya sastra juga, tapi bentuk penulisannya bebas ya. Dia nggak ada aturannya, nggak ada irama, nggak ada bait, nggak ada. Nah ini perbedaan antara puisi dengan prosa ya. Puisi yang pertama ya terikat aturan, kalau prosa itu bebas. Sekali lagi tadi saya bilang prosa bebas, kalau puisi ada aturannya. Terus puisi itu terdiri dari bait-bait. Nah kalau prosa itu paragraf. Oke, nanti saya jelasin contohnya ya. Puisi itu tidak menggunakan tanda baca koma, titik tuh nggak pakai puisi ya. Jadi kalau nulis puisi ada tanda bacanya salah tuh ya. Tapi kalau prosa ada tanda bacanya, bisa pakai titik, koma, bahkan tanda tanya gitu. Nah, kali ini saja mau menjelaskan bagaimana mengubah puisi menjadi prosa, ya. Caranya gimana? Nih yang pertama, ya, memahami isi puisi dengan cara membaca puisi berulang-ulang. Yang kedua, ya dibaca ya. Yang ketiga dan yang keempat. Anak-anak nih di buku nggak ada ya, karena buku kita itu masih yang kurikulum normal, sedangkan ini kurikulum darurat ya, kurikulum corona. Jadi anak-anak harus nyatet. Silakan dicatat ya anak-anak ya, perbedaan puisi dan prosa yang tadi dan
bagaimana mengubah puisi dengan prosa. Oke, dicatat ya. Sudah ya? Ditunggu catatannya. Oke, nah sekarang saja kasih tahu contoh mengubah puisi ke prosa. Nih ya, misalnya contohnya ada puisi tangisan air mata bunda. Dalam senyum kau sembunyikan letihmu. Saja nyontek ya, karena nggak hafal puisinya. Derita kala siang dan malam menimpamu. Tak sedikit pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan bagiku. Nah, itu puisi cuman 4 baris ya. Ingat kalau puisi itu ada baitnya, mu gitu kan, ada iramanya gitu. Nah, sekarang gimana caranya bikin ini ke cara mengubahnya? Yang pertama temukan kata sulitnya. Ya, yang pertama mungkin bunda di sini. Bunda kita ganti menjadi ibu, ya. Kemudian ada kala kan tadi itu ya. Derita kala siang dan malam. Nah, kala itu apa sih? Kala itu waktu atau ketika. Nah, gitu ya. Jadi dicari lagi kata-kata yang membuat kamu sulit, apalagi ceritanya. Misalnya, udah kayaknya cukup itu ya. Sembunyikan letihmu, derita kala, udah cukup lah. Nah, kalau sudah dituliskan mana yang sulit-sulit kata-katanya, nah ditambahin kata dan tanda bacanya yang sengaja dihilangkan. Misalnya ibu tetap dalam tersenyum kau sembunyikan gitu ya. Nah ini lihat aja. Walaupun dalam kondisi letih, meskipun bekerja keras, ditakalnya dicoret, ketika siang dan malam menimpamu dicoret. Tidak pernah sedetik saja ia menyerah, terus menghentikan anaknya dicoret, untuk tak bisa memberikan harapan baru bagi anaknya gitu. Jadi kalau disimpulkan si prosanya adalah ibu tetap tersenyum walaupun dalam kondisi letih, titik. Meskipun bekerja keras ketika siang dan malam, tidak pernah sedetik saja ia menyerah, titik. Untuk tetap bisa memberikan harapan baru bagi anaknya, gitu ya. Oke. Nah, itulah tentang puisi dan prosa. Ya. Selanjutnya, mari kita puisi yang pertama tadi. Nah, ini puisi yang pertama tadi yang Ustazah bacakan. Silakan anak-anak ubah ke dalam bentuk prosa. Oke, catat ya. Oke, gimana puisi dan prosanya? Sudah bisa mengubahnya? Kalau belum bisa nanti kita latihan lagi ya. Oke, nah anak-anak tadi tentang proklamasi, kita masih tentang proklamasi ya, walaupun tadi contoh awal tentang bunda gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, puisi tadi tentang proklamasi itu adalah memang berdetik-detik untuk proklamasi di mana Soekarno, Hatta dan tokoh-tokoh lainnya dalam satu meja yang sama untuk merumuskan proklamasi. Masih ingat nggak siapa aja tokoh-tokohnya? Yuk, ada Ahmad Subarjo, ada Said Timelik, ya kan? Ya, terus ada Sultan Syahrir dan sebagainya, ya kan? Nah, sebenarnya anak-anak proklamasi itu buat apa sih? Kita saat itu udah merdeka banget belum? Sebenarnya belum, ya kan? Karena Jepang masih menduduki kita, masih menduduki Indonesia. Nah, tetapi kemudian proklamasi dibacakan gitu ya, apalagi para pemudanya mendesak. Nah, para pemuda siapa aja masih ingat nggak? Waktu kelas 5 udah ya. Nah, karena memang ternyata proklamasi itu banyak maknanya. Kita udah pernah baca di buku ya, di halaman 6. Di halaman 6, anak-anak boleh baca lagi. Nah, tapi sekarang saja jelasin lagi ya makna dari proklamasi. Nah, sambil dibuka bukunya. Yang pertama, proklamasi itu diperoleh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kenapa proklamasi dibacakan saat itu lagi bulan puasa loh. Soekarno-Hattanya lagi puasa saat itu. Iya. Jadi pas bulan puasa membacakan proklamasi ya. Dan ada dengan rahmat Allah gitu apa pidatonya tuh. Dan memang proklamasi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi anak-anak kalau bukan karena Allah siapa lagi yang bisa membuat ini terjadi gitu, yang membuat proklamasi terjadi. Bayangin kalau ternyata Allah tidak menakdirkan proklamasi, bisa aja tuh Soekarno Hatta digerebek sama Jepang ya kan, gak jadi deh proklamasi. Nah, yang kedua, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa. Masih ingat berapa tahun kita dijajah Belanda dan juga dijajah Jepang? 3,5 abad dijajah. Abad itu berarti 100 tahun ya, berarti 3.500 tahun kita dijajah ya. Ustazah waktu itu kasih game memori ya, masih inget ya, dari tahun 19 berapa? Ngetek. Dari tahun 1598 Belanda datang ke Indonesia mulai menjajah. Bayangin di 1.500, nenek-nenek kita aja belum lahir. Ya kan? Nah, sampai dengan tahun 1945 itu ya proklamasi digaungkan, itu adalah perjuangan bangsa ya. Yang kita sudah dijajah oleh Belanda, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang ya. Makanya orang-orang zaman dulu tuh bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Portugis ya. Karena banyak orang yang ini. Bahkan ya di daerah Belanda itu ada hiasan dinding ya. Itu hiasan dindingnya itu menggambarkan ratu-ratu Belanda di punya kawal-kawal, punya dayang-dayang gitu, punya pembantu gitu ya, orang Jawa gitu, ada belangkonnya kan, sedih banget gitu, kelihatan gitu Indonesia tuh ditindas banget gitu. Tuh ada tuh di Belanda. Nanti saja kasih tahu gambarnya ya. Nah, ini karena perjuangan inilah kita bersatu dari agama Islam, Kristen. Jadi kalau semua pada nonton video CNN yang Ustazah kasih waktu itu ada gambar-gambar, ada foto-foto mereka berbaris ya. Bukan di CNN nih. Nanti ada lagi ya. Dia berbaris. Nah, ini ada tokoh Islamnya, ada tokoh Kristennya gitu ya. Jadi bersatu walaupun agamanya berbeda. Begitu. Karena ini hasil perjuangan sendiri ya kan, gak dibantu. Yang ketiga, proklamasi menaikkan martabat bangsa Indonesia gitu. Jadi dari penyusunan teks proklamasi itu ya, Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa negara Indonesia adalah negara yang bebas, tidak tergantung oleh negara lain gitu ya. Nah, kalau menurut kamu bagaimana makna proklamasi bagi kamu sendiri, bagi pelajar khususnya begitu? Apa sih makna proklamasi bagi kamu? Coba dicatat ya. Nah, setelah tadi kita membahas makna proklamasi, kelanjutannya setelah proklamasi ternyata kita masih dibayang-bayangi apa ya? Diintai gitu ya sama Belanda. Jadi Belanda tetap nggak mau nyerah gitu ya, nggak mau menyerahkan Indonesia. Bayangkan yang di dalam itu orang Indonesia semua, tapi masih aja pengen ngerebut gitu ya, udah diproklamasiin gitu. Nah, kemudian kita lihat peristiwa setelah proklamasi, terutama di peristiwa 1 September 1945. Itu peristiwanya deket banget loh dari kita, cuma nyebrang ke Surabaya. Iya, pasti pada ingat maksudnya apa. Ayo, teman-teman bisa baca di halaman halaman 31. Nah, peristiwa tentang merobek bendera di Hotel Yamamoto. Harusnya kalau nggak corona, Ustazah ajak kalian ke sana ya. Tapi karena corona ya kita maklumin aja ya. Nah, siapa yang udah pernah ke Hotel Yamamoto atau setidaknya lewat lah ya? Kalau lewat kayaknya sering mungkin ya. Ustazah waktu pertama kali lewat situ, waktu pertama ke Madura terus ke Surabaya gitu ya. Pokoknya amazing banget.
peristiwa yang sangat mengharukan ya. Kalau anak-anak udah pernah nonton videonya, nonton filmnya ya tentang perobekan itu memang sangat heroik ya. Heroik itu maksudnya sangat pokoknya keren lah gitu ya. Nah, sekarang sambil baca bukunya ya. Bagaimana Belanda itu mengibarkan bendera. Bendera Belanda adalah merah putih biru ya. Ya. Setelah 18 hari pengibaran bendera, Belanda mengibarkan bendera ya di Hotel Yamato bersama kelompok-kelompoknya. Masih ingat ya di kelas 5 kita ini ya, kita pernah bahas ini ya. Nah, esok harinya tanggal 19 September warga marah karena ngelihat bendera di atap Hotel Yamato. Nah, langsung semua masyarakat turun dari jalan. Apalagi sebelumnya ada pidato Bung Tomo, ya kan, disiarkan di radio mana-mana pun dengan pekikan Allahu Akbar gitu ya. Pokoknya keren banget ya. Kemudian memanas tuh ya. Namanya rakyat kita udah kesel ya, proklamasi sudah digaungkan, Belanda masih aja di sini gitu ya. Harusnya hengkang gitu, harusnya kesana pergi gitu ya. Akhirnya turunlah ke jalan. Teman-teman bisa baca ya sekalian, tapi ini saja langsung singkat aja. Kemudian karena semakin bertempur gitu ya antara Belanda dengan Indonesia, dengan rakyat Indonesia, langsunglah membangkitkan semangat para pemuda. Apalagi Bung Tomo juga menyiarkan pidatonya di radio RRI ya, di radio RRI gitu. Nah, kemudian para pemuda ke jalan ke gedung Hotel Yamato. Itu pertempurannya sengit banget ya. Nanti saya carikan videonya deh ya, tapi mudah-mudahan nggak terlalu membahayakan mata. Nah, ketika bertempur itu ada salah satu pemuda yang naik ke tiang bendera. Nah, ini peristiwanya heroik banget ya. Nah, namanya Sudirman dan Haryono ya, memanjat tempat berdirinya bendera tersebut. Di sana kemudian perjuangan bersama Kusnowibowo menurunkan bendera. Kusnowibowo namanya, oke. Kemudian dirobek warna birunya. Pas dirobek udah mau dikit lagi gitu ya, benderanya jatuh gitu, ditembak sama Belanda. Jadi pas ditembak sama Belanda kan ini ya jatuh gitu ya si Kusnowibowo-nya. Pas jatuh sambil megang bendera birunya itu kerobek bendera birunya. Jadi berkibarlah bendera merah putih. Dari situ kemudian sorak-sorak bergembira. Makanya ada lagunya sorak-sorak bergembira gitu maksudnya. Ya, jadi berkibarlah merah putih walaupun banyak yang gugur saat itu ya. Karena kita para warganya cuman nggak punya alat senjata berat gitu, sedangkan Belanda masih punya ya. Nah, dari itu Hotel Yamato kemudian mengibarkan bendera merah putihnya, birunya sudah jatuh ya. Itu peristiwa yang sangat, sebenarnya kan cuma robek doang, Ustazah kok kayak seneng banget. Lah iya seneng banget, karena saat itu bendera merah putih sulit untuk dikibarkan. Kalau sekarang mah di mana-mana bisa, di rumah kamu aja lagi dikibarin kan benderanya. Nah, kalau di saat itu sulit sekali karena masih dalam kondisi peperangan ya anak-anak ya. Nah, itulah peristiwa yang sangat, kalau menurut saya sangat mengingat sekali gitu, padahal cuma videonya doang. Saya nggak hadir di situ, tapi luar biasa perjuangan para pemuda saat itu. Ya, mereka juga meneriakkan Allahu Akbar karena mereka ikutin Rasul itu meneriakkan Allahu Akbar saat perang ya. Mereka juga gitu. Allahu Akbar, apalagi Bung Tomo kan udah pernah ya Ustazah liatin. Ya, anak-anak itu salah satu perjuangan para pemuda memperoleh kemerdekaan. Kalau kamu gimana? Cara memperjuangkan kemerdekaannya gimana tuh caranya tuh? Ada yang bilang dengan cara belajar boleh, ada yang bilang dengan berkarya boleh juga. Nah, silahkan dituliskan apa-apa aja cara kamu mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan. Nah, apa aja untuk mempertahankan kemerdekaan? Udah ya tadi ya. Nah, kalau Ustazah, menurut saya salah satunya adalah mengikuti upacara bendera. Kenapa? Dengan mengikuti upacara bendera itu kita mengucapkan rasa syukur ya
kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan kemerdekaan, ya. Jadi memang salah satu makna dan upacara kemerdekaan adalah kita bersyukur dan mengenang juga jasa para pahlawan yang telah gugur mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan RI gitu. Nah, Ustazah kutip suatu ayat surat Ibrahim, ya. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat, ya. Jadi proklamasi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Ya, kalau syukur insya Allah akan kasih nikmat. Tapi kalau tidak bersyukur, Allah akan kasih azab. Masya Allah ya, mengerikan. Nah, maka salah satu rasa syukur kita adalah simbol-simbolnya yaitu upacara. Yang kedua, rasa syukurnya adalah memperjuangkan kemerdekaan kembali, ya kan? Jadi pelajar jangan males-malesan, jangan mabar terus atau main-main yang lain terus, tapi marilah berkarya, oke? Berkarya. Kalau para pemuda tadi ngerobek bendera, kita ngerobek apa? Bukan ngerobek, kita menghasilkan. Yang bisa ngelukis, yang bisa bikin video, yang bisa bikin puisi, pokoknya banyak, ya. Ya, yang bisa berhitung, yang bisa apa lagi ya, yang bisa nulis gitu, ya. Yang bisa bikin vlog, yang ngevlog, tapi yang bermanfaat, jangan yang ngeprank ya, nggak bagus itu mah ya. Ya itu akhir kata dari Ustazah ya anak-anak. Proklamasi yang sudah kemerdekaan yang sudah kita dapatkan, kita syukuri dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kalau upacara itu berhikmat, harus diem supaya Allah tahu kita tuh bersyukur udah dihadirkan kemerdekaan gitu. Coba kalau misalnya belum merdeka, masih perang. Ya kan? Coba lihat di Palestina, Suriah, mereka belum merdeka itu malah dijajah terus. Ya, Masya Allah deh. Kita berdoa ya semoga negara muslim lainnya bisa memperoleh kemerdekaan juga seperti saat ini di Indonesia, ya. Itu aja dari saja, semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan jangan lupa tugas-tugasnya ya. Kita akan ketemu lagi di Zoom berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.